Halo teman-teman, saya Alfatona Ejal Kanansyah, mahasiswa semester 2 Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 Universitas Diponegoro dengan NIM 3 digit terakhir 053. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang assembly, yaitu menyatukan part-part desain yang telah kita buat menjadi satu kesatuan utuh. Untuk yang pertama, di sini saya akan membuat penjelasan untuk membuat cara bagaimana opening file pada assembly. Oke, langsung saja. Di sini kita langsung memilih untuk assembly. Untuk cara membuka assembly, ketika kita membuka SolidWorks, otomatis SolidWorks akan memunculkan file manager. Di sini kita langsung saja memilih file yang akan kita buka. Itu contohnya. Nah, di sini kita juga dapat menambahkan part. Nah, seperti ini. Kemudian untuk cara yang kedua, kita bisa membuat part terlebih dahulu. Kemudian kita extrude. Nah, setelah itu kita pilih untuk make assembly from part. Kita save. Nah, di sini kita sudah pindah ke bagian assembly. Kita tekan saja. Nah, di sini part yang kita buat tadi sudah masuk. Kita bisa tambahkan lagi komponen yang lain atau part yang lain. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada type of mesh. Di type of mesh sendiri bisa kita pencet image. Di sini terdapat coincident, parallel, perpendicular, tangent, concentric, log, distance, dan angle. Di sini terdapat advance. Jadi untuk image sendiri terdapat standar, mechanical, standar, mechanical, advance, dan analisis. Untuk di sini kita akan membahas yang bagian standar. Untuk coincident itu seperti garis yang bersinggungan antara part yang satu dan part yang lain. Untuk paralel sendiri, yakni sejajar. Untuk perpendicular, tegak lurus. Untuk yang tangent, yakni seperti roda pada jalan. Kemudian konsentrik, yakni satu sumbu lurus pada bagian. Kemudian log, yakni untuk mengunci, distance untuk jarak, dan angle untuk derajat pada part. Oke, kita lanjut untuk bagian yang fixed part atau base part. Oke, di sini kita lanjut bagian fixed part atau base part, coincident, perpendicular, dan parallel. Di sini sudah terdapat blok. Untuk blok yang ini sudah tidak bisa digerakkan, berdasarkan seperti origin pada sketch. Lalu di sini saya akan tambahkan part kembali yang masih dapat dipindahkan. Di sini saya akan coba untuk menempatkan balok-balok yang masih dapat digerakkan ini ke dalam balok yang sudah tidak dapat digerakkan ini menggunakan Supermate. Nah, caranya itu kita dapat pemimpinan mate terlebih dahulu.
Nah, di sini kita akan memilih untuk image sendiri. Kita bisa memilih untuk menyatukannya dengan blok yang sudah fix, ya ini dapat menggunakan sisi pada balok, sisi dengan sisi, lalu dengan menggunakan garis antara garis dengan garis, dan titik dengan titik sudut dengan titik sudut. Nah, di sini saya akan coba untuk sisi dengan sisi. Kita mencetnya sisi ini kita akan sudutkan. Sini masih terjadi gerak. Lalu saya akan coba untuk menyatukan garis dengan garis. Dari sisi ini dengan garis yang di dalam. Nah, kita coba. Nah, di sini masih dapat bergerak. Lalu saya akan coba menyatukan titik dengan titik. Ujung sini dengan titik. Nah, kita coba pergerakan sudah tidak bisa. Untuk pada filenya kita dapat lihat file pada balok ini, di sini sudah terdapat tulisan F ya, atau mungkin yang sudah. Dan untuk rectangle-nya sendiri ketika sudah tidak dapat digerakkan, maka di sini sudah menghilang tanda strip. Sedangkan jika filenya masih terdapat tanda strip seperti rectangle, seperti triangle atau square ini, maka partnya masih dapat digerakkan. Ini saya coba lanjut untuk yang bagian ketiga. Lihat lagi. Kita akan sudutkan. Ini sudah ada gerak-gerak. Coba untuk sisi yang sini dengan garis yang ini masih dapat dinaik turunkan, dan saya akan memilih satu titik ujung ini dengan titik di balok. Nah, di sini sudah fix. Kemudian saya akan coba pada balok satunya lagi. Ada ini, cek kembali. Sudah tadi gerak-gerakan. Saya akan sisi sini masih dapat bergerak, masih mundur. Lalu saya akan mengarahkan nanti. Untuk balok yang rectangle, yang square ini, yang kotak ini sudah fix dan tidak dapat digerakkan. Dan setelah tidak dapat digerakkan, maka untuk filenya sudah fully defined. Oke, kita lanjut bagian tangen dan konsentrik. Oke, untuk bagian yang berikutnya yakni tangen dan konsentrik. Oke, di sini terdapat balok. Balok yang telah ada lubang, dan di sini kita tambahkan part
seperti tabung. Nah, di sini masih terdapat satu, dan di sini akan saya copy. Nah, dengan menggunakan Ctrl lalu klik kiri pada mouse. Untuk tangent dan concentric, kita bisa memilih partnya. Pertama, concentric. Nah, untuk concentric sendiri seperti ini. Jadi masih dapat berputar dan naik turun untuk tabungnya pada balok. Dan jika kita tambahkan kembali relation atau match, ini masih dapat berputar. Dan untuk agar dapat fix, saya satukan ini dengan ini jadi paralel, maka di sini sudah tidak dapat bergerak. Oke, kemudian untuk tangen, ya ini agar seperti roda yang berjalan pada aspal. Kita dapat memilih dulu objeknya ini pada sisi ini, dan kita align karena ini masih di dalam balok. Nah, seperti ini. Ini masih sudah berputar, tapi masih naik turun. Kita paralelkan dulu, coincidentkan dulu, seperti ini. Nah, seperti ini. Maka tabungnya akan seperti roda yang berputar pada jalur. Kemudian terdapat existing match, deleting, atau modify. Nah, itu bisa kita ketahui dengan melihat pada bagian ini. Nah, di sini ya ini existing match. Kita dapat ketahui apa saja yang sudah kita matchkan pada bagian-bagiannya, atau dapat kita gunakan dengan cara menekan pada partnya, lalu di sini view match di sini. Kemudian untuk menghapus matchnya, sama dari dua tempat tersebut bisa kita hapus langsung dari sini. Dan yes, setelah kita hapus, maka match yang tadi akan hilang. Atau kita coba lagi untuk yang ini. Tadi di sini sudah tangen. Nah, ini coba tangennya kita hilangkan dengan klik kiri lalu delete dan yes. Nah, maka sudah tidak tangen lagi. Untuk modify, ya kita bisa langsung saja pada bagian match yang seperti tadi, view match. Nah, di sini kita dapat mengganti matchnya dengan memilih opsi yang tersedia di sini. Misalkan kita ganti menjadi paralel atau perpendikular. Tapi di sistem SolidWorks sendiri sudah menunjukkan match apa yang semestinya dapat disandingkan dengan antara part dengan balok. Di sini coba saya ganti jadi paralel. Lalu centang. Nah, maka seperti ini berubah kembali. Oke, begitu. Kemudian lanjut untuk distance and angle dan angle. Lanjut di bagian distance and angle dan log.
Ini untuk base-nya, kemudian ini untuk part-nya. Yang pertama di sini untuk distance. Nah, untuk distance yang pertama akan saya tambahkan mat dulu cara balok ini. Kemudian satu lagi sama. Nah, seperti ini. Jika sudah terdapat dua part yang seperti ini, kita bisa atur jaraknya. Kita pilih sisi yang ini, kemudian kita aktifkan untuk distance. Dapat kita masukkan berapa jarak yang kita inginkan. Jadi saya akan masukkan 30. Nah, setelah diberi distance, maka ketika satu objek dipilih, maka akan bergerak bersamaan. Nah, itu untuk distance. Kemudian untuk angle atau sudut, pertama akan tambahkan match. Nah, ini seperti ini, masih bergerak bebas ya baloknya. Nah, di sini dapat ditambahkan angle. Ini akan saya coba 45 derajat. Kita align. Nah, maka sudah terlihat untuk baloknya. Di sini dapat 45 derajat. Saya coba ubah lagi untuk match-nya. Mungkin seperti itu. Jika ingin mengubah, maka match-nya kita dapat masukkan ulang. Seperti awal yang tadi. Kemudian untuk lock, ini saya coba tambahkan objek. Nah, jika terdapat dua objek yang seperti ini, kita langsung bisa masukkan map, lalu lock, ini lock, dan ini. Nah, jika sudah di lock, maka ketika salah satu objek kita pilih dan kita gerakkan, maka posisinya akan tetap sama. Nah, seperti ini. Kemudian jika kita lock dengan base-nya, dengan blok yang menjadi origin, maka objek nantinya tidak akan dapat bergerak bebas. Untuk saat ini, objek masih dapat bergerak bebas. Kita akan coba. Nah, untuk ini ketika saya pilih, sudah tidak dapat digerakkan. Untuk yang lainnya masih dapat digerakkan.
Mungkin itu kurang lebih untuk log. Kita lanjut ke coordinate system. Lanjut untuk bagian coordinate system. Untuk coordinate system kita akan menentukan titik pusat di mana masa pada part yang kita buat. Di sini kita akan menggunakan evaluate di bagian mass properties. Nah, di sini center of mass diketahui sebagai berikut. Nah, untuk mengubah center of mass, kita dapat menggunakan reference coordinate system. Nah, di sini kita dapat mengatur titik mana yang akan digunakan jadi center of mass-nya. Misalkan saya akan pilih center of mass di bagian sini. Otomatis center of mass-nya akan di situ, lalu kita centang. Di sini langsung terlihat untuk titik koordinatnya, x, y, dan z-nya menyesuaikan. Kemudian kita dapat cek kembali pada evaluate mass properties. Di sini masih default, lalu kita ubah menjadi coordinate system. Jika menyesuaikan coordinate system, maka untuk center of mass-nya jadi seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk coordinate system. Setelah ini kita lanjut untuk latihan soalnya. Oke, lanjut di bagian latihan yang pertama pada poin 65. Di sini terdapat 6 part. Dan untuk desainnya sendiri, untuk desainnya seperti ini. Desain yang akan dibuat seperti ini. Nah, di sini sudah dapat base. Yang pertama, oke, langsung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sudah benar. Nah, saya akan masukkan ini ke dalam sini. Lalu kita ambil dulu. Concentric. Ini dengan ini. Oke, sudah masuk. Lalu kita masukkan ini juga di sini. Lalu ini dengan ini. Oke, kemudian saya akan masukkan bagian ini ke dalam sini. Oke, sudah. Salah, ini seperti harusnya bagian ujung. Untuk match yang terakhir akan saya hapus dulu. Ini saya ganti. Oke, sudah. Konsentrik, lalu ini dengan bagian ini untuk yang ini.
Setelah itu saya coba masukkan untuk bagian ini yang tadi belum masuk. Untuk bagian yang tengah, misalkan coba saya masukkan ini ke dalam sini. Oke, seperti ini. Sudah seperti ini, lalu untuk sisi yang ini terlihat untuk bagian yang tuas ungu dan tuas yang hijau itu berhimpit. Saja yang sisi ini dengan sisi yang di sini coincidence. Lalu terdapat jarak antara base lubang base dan tuas ungu 6,5 mili. Dengan satuan milimeter. Oke, sudah. Oke, sudah terlihat seperti ini, namun masih under define. Sini akan saya coba untuk clock. Oh ya, kemudian tadi masih menambahkan untuk bagian tuas ini memiliki sudut 140 derajat. Jadi untuk ini dan ini. Oke, sudah. Tunggu satu lagi. Bagian ini kalau nah, kemudian satu lagi kita paralelkan antara ini dengan oke, tulisan pertama sudah fully defined. Kita lanjut ke yang bagian berikutnya. Oke, lanjut untuk bagian berikutnya. Di sini kita buka untuk perintahnya. Di sini kita akan menyatukan dua balok yang seperti tangga ini. Oke, langsung saja kita make.
Setelah ini kita seperti ini tidak koinsidenkan lagi. Oke, sudah menyatu. Namun di sini masih ada mate yang membuat over define. Nah, sini sudah fully define. Oke, seperti ini untuk part yang pertama. Kita lanjut lagi. Oke, lanjut untuk latihan yang berikutnya. Dapat 3 part. Untuk bentuk akhirnya ya, dilihat seperti ini. Langsung saja ada 4 buah untuk pinnya, kemudian si bracket terdapat 2 dan triple spacer terdapat 2. Langsung saja kita copy, langsung saja di copy. Ini aja kita make.
Oke, sudah berbentuk seperti ini namun masih under define. Oke, di sini sudah fully define. Hasilnya seperti ini. Kita lanjut untuk poin 66 yang terakhir. Oke, kemudian lanjut untuk part yang terakhir. Ini 66.3. Oke, terdapat 4 part di sini untuk desainnya. Oke, hasil akhirnya akan seperti ini. Nanti yang akan kita copy ya ini X-nut dan screw, baut dan murnya. Oke, pertama di sini akan saya copy dulu. Dan ini juga kita singkirkan dulu. Oke, pertama saya satukan dulu untuk bagian yang ini. Tamit. Oke, coincident. Ini untuk bagian yang depannya kita coincidentkan. Oke, ini kita coincidentkan juga. Oke, ini sudah. Untuk part screw-nya ini saya masukkan ke dalam sini. Sudah konsentrik. Yang satunya juga. Nah, untuk bautnya sendiri ini akan saya masukkan bagian ini dengan bagian yang di bawah.
di baut ini juga masih berputar nampaknya, kan saya jadikan paralel. Oke, dia untuk murnya saya masukkan juga dalam sini. Kemudian kita beri jarak sini 5 mili. Kemudian yang satunya juga. Setelah itu kita paralelkan. Oke, sudah full define. Ini hasil akhirnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.